Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Satoshi dan kawan-kawan mampir ke stasiun kereta bawah tanah, di mana di situ ada tim Rocket yang sedang merencanakan sesuatu. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba juga di Nimbasa City. Satoshi sudah tak sabar lagi ingin menantang gym leader. Tapi Nyasu yang sudah kecapean meminta untuk mampir dulu ke Pokemon Center. Iris yang juga lapar mengatakan sebaiknya mereka pergi ke sana. Meskipun begitu, Satoshi tetap ngotot mau ke gym dulu. Setelah ketahuan Satoshi juga lapar, mereka pun sepakat untuk pergi ke Pokemon Center dan menuntun teman-temannya menuju ke jalur kereta bawah tanah. Katanya kalau lewat situ maka mereka akan cepat sampai ke Pokemon Center. Setibanya di dalam gerbong, Dan menjelaskan bahwa kereta ini memakai sistem otomatis sehingga bisa jalan tanpa pengemudi sekalipun. Tiba-tiba kereta berhenti dengan sendirinya, membuat semuanya bertanya-tanya apa yang tengah terjadi. Dan pun mengecek lewat pintu kereta api. Di situ ia melihat model kereta yang belum pernah ada sebelumnya. Dikatakan itu adalah kereta hantu. Kereta yang berjalan dengan sendirinya meski sudah dimatikan kendalinya. Dan nyatanya itu adalah kereta yang dicuri tim Rocket di episode sebelumnya. Setelah itu muncullah Subway Master yang terdiri dari dua bersaudara, Nobori dan Kudari. Mereka lah yang bertanggung jawab mengatur sistem kereta api bawah tanah di kota ini. Subway Master meminta maaf atas hal yang terjadi dan langsung menghidupkan kembali kereta api. Dan senang sekali bisa bertemu dengan mereka setelah lama tidak berjumpa. Subway Master menjelaskan, belakangan ini ada kereta yang tidak dijadwalkan keberangkatannya, mengganggu sistem kereta api bawah tanah Nimbasa City. Itulah kereta hantu yang dilihat Dan sebelumnya. Kereta itu kerap muncul di setiap stasiun. Dan ketika dicek, kereta hantu selalu lenyap begitu saja. Dan marah sekali terhadap siapapun yang ada di balik semua ini. Tapi Nyasu mengajaknya ke Pokemon Center sebelum lanjut menyelidiki kasus kereta api. Singkat cerita, mereka tiba juga di Pokemon Center yang sangat luas. Karena banyaknya pengunjung, maka fasilitas juga ditingkatkan. Pokeball yang dititipkan biasanya juga di dalamnya terdapat Pokemon yang kuat-kuat. Nyasu menyarankan sebaiknya Satoshi dan kawan-kawan menitipkan Pokemon-Pokemonnya agar bisa mendapat perawatan. Jarang-jarang kan Pokemon bisa mendapatkan perlakuan khusus. Satoshi dan kawan-kawan pun sependapat dan menyerahkan semua Pokemon termasuk Pikachu. Sementara mereka akan makan siang dulu. Saat menuju ruang perawatan, Nyasu kelupaan sesuatu. Nyatanya pada saat itu ia sedang menghubungi teman-temannya untuk menjalankan rencana. Selagi Pikachu dan Exo sedang dipijit, Nyasu menyuruh Audino untuk keluar sehingga ia bisa menangkap mereka berdua. Semua sistem keamanan telah dihack, memungkinkan Nyasu mencuri semua Pokeball tanpa terdeteksi. Sementara itu, Musashi dan Kojiro hanya tinggal menunggu Pokeball yang dikirimkan Nyasu. Satoshi menghubungi Propokido memberi kabar terupdate. Namun tak lama setelah itu terjadi gangguan dan koneksi terputus. Satoshi dan kawan-kawan yang menyadari telah terjadi sesuatu, lalu menanyakan kepada Suster Joy. Suster Joy mengatakan semua koneksi yang mengarah ke Nimbasa City telah diblok. Dari situ, Dan menyimpulkan bahwa semua hal ini pasti sudah direncanakan oleh seseorang yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencuri para Pokemon. Setibanya di ruang penyimpanan, semua Pokeball telah lenyap. Satoshi dan kawan-kawan masuk ke sebuah ventilasi yang diyakini sebagai tempat kaburnya si pencuri. Mereka pun menemukan Nyasu berdiri tepat di hadapan kereta hantu. Nyasu juga mengatakan ia telah menipu mereka selama ini agar rencana tim Rocket berjalan lancar. Setelah itu tim Rocket kabur dengan membawa seluruh Pokemon. Satoshi dan kawan-kawan pergi ke ruang kontrol dan mengadukan perbuatan tim Rocket kepada Subway Master. Mereka pun mencari cara agar bisa menghentikan kereta hantu.
Ada satu jalur di mana mereka bisa mencegat kereta hantu tersebut. Sementara itu, tim roket telah mengendalikan jalur kereta bawah tanah sepenuhnya. Di satu sisi, Subway Master akan mengatur penyergapan di area yang telah ditentukan. Satoshi dan kawan-kawan bisa menggunakan kereta kecil agar bisa sampai lebih cepat di lokasi tersebut. Mereka bertiga mulai mencari kemana tim roket pergi. Tak lama kemudian mereka menemukan kereta hantu. Satoshi tanpa ragu melompat ke kereta tersebut. Tapi begitu Satoshi berhasil bergantung di atasnya, kereta itu ternyata palsu dan langsung meledak seketika. Satoshi dan kawan-kawan menghubungi Subway Master bahwa mereka telah ditipu tim roket. Sesaat kemudian tim roket lewat di hadapan mereka. Subway Master terus memantau akan mengarah kemanakah kereta hantu. Tapi terkejut ketika melihat kereta hantu membelah diri. Tim roket terus menghalangi Satoshi dan kawan-kawan dengan mengerahkan lebih banyak kereta palsu. Satoshi dan kawan-kawan pun kebingungan melacak keberadaan tim roket. Satoshi dan kawan-kawan masih berdiam di bawah tanah. Mereka melihat kereta mendekat. Dan hanya sekilas mereka langsung tahu itu adalah kereta palsu. Karena tidak bisa membedakan mana kereta yang asli, mereka semua telah terjatuh ke perangkap tim roket. Di saat yang sama, Prof. Seger yang tiba di Nimbasa City menghubungi tim roket dan siap mengangkut para Pokemon. Satoshi dan kawan-kawan mengejar kereta palsu berikutnya dan menduga mungkin tim roket telah berhasil lolos dari bawah tanah. Satoshi dan Iris mengira kereta bawah tanah akan terus berada di bawah dan tidak bisa naik ke permukaan. Dari percakapan itu, Dan mendapat petunjuk bahwa jalur masuknya kereta pasti juga merupakan jalur keluarnya kereta. Ternyata betul, menurut pengakuan Subway Master, semua kereta berasal dari satu titik yang sama, yaitu stasiun Anvil Town. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya bertemu dengan Subway Master yang berhasil mengejar menggunakan kereta bertenaga elektros. Dengan begitu, mereka pun melanjutkan pengejaran tim roket. Di dalam kereta, Pikachu berupaya membebaskan diri, namun berujung gagal. Sedangkan EXO menangis karena terkurung. Pikachu menggunakan Electro Ball untuk membebaskan Snippy dari dalam Pokeball. Pikachu lalu menjelaskan situasi yang tengah terjadi. Snippy lalu mengambil Pokeball yang isinya Excadrill. Kemudian Excadrill menggunakan Metal Claw guna membebaskan Pikachu dan juga EXO. Pikachu dan EXO mencoba mendobrak pintu, namun gagal dan hanya meninggalkan bekas saja. Dengan bantuan Pensek dan Excadrill pun belum mampu mendobrak pintu tersebut. Pikachu pun mulai berpikir Pokemon manakah yang bisa menghancurkan pintu tersebut. Akhirnya Pikachu menyuruh Dwebble yang mampu menghancurkan pintu dengan cairan asam. Tim roket yang menyadarinya menyuruh Nyasu mengecek ke belakang. Meski sempat terkejut, Pikachu marah sekali dengan Nyasu yang tega mengkhianati mereka semua. Sekarang kereta berada di permukaan. Nyasu tahu Pokemon tidak akan bisa melarikan diri karena kereta melaju kencang. Bahkan ia ragu Pokemon itu berani melompat ke sini. Pikachu yang kesal melancarkan Thunderbolt, tapi sebelum mengenainya, Nyasu membloknya dengan menutup pintu. Nyasu melaporkan situasi kepada teman-temannya. Prof. Seger harus segera bertindak sebelum rencana mereka gagal. Sementara itu, Pikachu merintahkan teman-temannya untuk menghancurkan pengait yang terhubung dengan gerbong utama. Dengan begitu, mereka bisa lepas dari tim roket. Tim roket yang menyadari akan hal tersebut memperlambat kereta agar gerbong yang terputus bisa menyusul. Pikachu melihat ada dua jalur di depan. Ia lalu merintahkan Snippy mengubah jalur tersebut, memungkinkan mereka menjauh lagi dari tim roket. Belum menyerah, tim roket terpaksa mundur mengejar Pikachu lagi, diikuti Prof. Seger yang mengejar dengan helikopternya. Di saat yang bersamaan, Satoshi dan kawan-kawan berpacu menuju ke sana. Electros mengerahkan seluruh tenaga agar kecepatannya terus meningkat. Sementara itu, Prof. Seger memposisikan helikopter di atas gerbong agar bisa menempel nantinya. Pikachu dan kawan-kawan mencoba mencegahnya, tapi serangan mereka tidak mempan terhadapnya. Tim roket menyadari Satoshi dan kawan-kawan telah tiba di lokasi. Satoshi dan kawan-kawan tidak bisa mencapai gerbong karena jaraknya yang terlalu jauh.
Satoshi sebenarnya ingin melompat ke sana, tapi dicegah oleh yang lainnya. Setelah berunding sebentar, akhirnya keluarlah Chandelure. Dengan menggunakan kekuatan psikisnya, Pokemon itu mengantarkan Satoshi dan kawan-kawan menuju seberang. Dengan berkumpulnya para trainer serta para Pokemon, mereka berupaya melakukan serangan balik untuk tim Rocket dan juga Propseger. Namun serangan itu sia-sia karena baik tim Rocket maupun Propseger justru semakin mendekat. Pada saat itu, Dan melihat ada jalur lain. Ia pun memerintahkan Pensek mengubah jalur. Berkat itu, mereka bisa menjauh dari Propseger. Meskipun begitu, Propseger tetap nekat mengejar. Namun hanya dalam sekejap helikopternya dihancurkan para Pokemon. Hanya tersisa tim Rocket yang bisa diharapkan. Tapi Satoshi merintahkan para Pokemon mendorong kereta melaju lebih kencang. Chandelure ikut join pertarungan dan berhasil menghancurkan kereta tim Rocket. Tim Rocket terpaksa mundur untuk kesekian kalinya. Meski kesal karena dikhianati, Satoshi mengaku senang karena pernah berpetualang dengan Nyasu. Sebaliknya, Nyasu tidak terkesan sedikit pun dan bersumpah akan membalas dendam kepada mereka semua. Sebelum Pikachu menghantam mereka, tim Rocket berhasil melarikan diri. Satoshi mencoba menenangkan Pikachu yang masih tidak terima dengan perbuatan tim Rocket dan mengakui rencana tim Rocket memang rapi. Sementara Iris lega karena ia tidak jadi menangkap Nyasu. Tim Rocket kesal karena rencana mereka yang hampir saja berhasil lagi-lagi gagal karena ulah Satoshi dan kawan-kawan. Tapi mereka berjanji akan datang lagi dengan persiapan yang lebih matang. Sistem kereta bawah tanah telah pulih seutuhnya dan Pokemon yang dicuri sudah dikembalikan ke Pokemon Center. Karena semua masalah sudah selesai, sekarang Satoshi bisa menantang gym leader berikutnya. Namun perlu diingat, gym leader di kota ini sangatlah tangguh. Satoshi justru semakin bersemangat.